Kebetulan Mbak, kami dari mahasiswa UMS jurusan Prodi Pendidikan Agama Islam. Di sini kami diberikan tugas yaitu pada mata kuliah Kewirausahaan Pendidikan untuk mewawancarai para wirausaha. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Di sini saya Atias, ada teman saya Vina, kemudian Mbak Rahma dan juga Mbak Nurul. Baik, izinkan kami untuk meminta waktu Mbaknya sebentar. Apakah Mbaknya bersedia untuk kami wawancarai? Iya, Mbak. Ya, baiklah. Kita mulai ya, Mbak. Sebelumnya nama dari produknya Mbak itu apa ya? Namanya Bisfood, diambil Bisfood. dari nama saya, Bian. Panggilannya Bian saya. Iya, Bian. Kalau di sana panggilannya Bian, BEE itu Iya. Bisfood. Lambangnya lebah. Lalu menu-menu apa saja yang ada di sini itu? Kita itu bikinnya sandwich yang original, biasanya cuma diisi sayuran aja. Terus nanti kita ada tambahan isian kayak beef patty, chicken katsu, smoked beef, sosis, terus ada cornet juga, ada keju. Terus ada menu lagi namanya tortilla wrap. Sayurannya apa itu? Sayurnya yang dipakai itu ada wortel, selada, terus kol ungu, tomat, sama ada timun. Kalau varian sausnya, Mbak? Sausnya itu ada yang pedas, ekstra pedas, ada original mayo sama gochujang. Dari menu-menu tadi, kira-kira yang paling best seller atau sering laku itu yang mana, Mbak? Yang menu patty sama katsu, karena katsunya kan kita bikin sendiri. Jadi kebanyakan suka lihat ayamnya. Beda kalau yang instan. Iya. Kalau tortilla gimana? Apanya? Bikinnya apanya? Penjualannya? Tortilla bagus kok, juga bagus yang chicken tortilla. Kan ada dua, yang Fiji sama chicken. Kebanyakan peminatnya yang chicken. Kalau boleh tahu nama Mbaknya siapa? Nama saya Brilian Harsita. Baik, dengan Mbak Brilian Harsita Iya. ya. Nah, di sini kami mau bertanya, bagaimana sih sejarah perkembangan dari usaha Mbaknya ini hingga sekarang itu bagaimana perkembangannya? Oh iya, perkembangannya sejarahnya dulu ya. Iya. Awalnya itu sekitar bulan Mei 2023. Saya tuh coba di rumah iseng aja ya, karena lagi tren one paku sandwich di sana. Saya iseng coba jualan itu di Klaten secara online dulu. Cara online dari mulut ke mulut, akhirnya berjalan udah hampir setahun. Saya cari tempat untuk jualan di satu tempat gitu dengan pangsa pasar yang lebih bagus. Dan saya milihnya itu di sekitaran kampus. Akhirnya nyari di sekitar UMS dan dapat di sini, dan akhirnya di sini jualannya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, berapa modal yang dikeluarkan untuk membuka usaha sandwich ini, Mbak? Kalau modal untuk yang udah di sini apa yang masih di rumah? Kalau udah di sini itu sekitar nominalnya ya sekitar 7 juta. Kalau waktu di rumah, masih di rumah itu? Kalau di rumah lebih sedikit, soalnya kan kita cuman modal di bahan sama itu toh modal bensin buat ngirim toh. Kalau di sini kan kita harus sewa tempat juga, sewa karyawan juga harusan. Apa saja kendala-kendala yang Mbaknya hadapi ketika menjalankan usaha ini? Sampai sekarang tuh apa aja sih kendalanya? Kendala yang waktu di sini tuh pertama aku di waktu, Mbak. Karena kan saya juga dari Klaten ya, bukan asli sini, jadi harus bolak-balik Klaten sini. Terus yang kedua di bahan baku, karena harus selalu fresh kan, kita pakainya mentah soalnya. Itu yang ketiga itu di karyawan. Karena saya harus bolak-balik terus, saya kan harus butuh karyawan di sini, tetap di sini. Sedangkan kalau cari karyawan ternyata susah ya di sini, nggak gampang. Yang keempat itu karena
sandwichnya itu harus fresh, itu nggak bisa bertahan lama. Itu kendalanya yang selama ini saya hadapin sih itu. Lalu kalau dari kendala-kendala tadi, mungkin mbaknya punya cara untuk mengatasi kendala tersebut tuh kira-kira bagaimana mbak? Saya udah coba itu ya, nempel di sini di warung, tak tempel buat cari karyawan. Sudah. Terus kalau bahan ya mau ndak mau ya harus nyari ke pasar kayak gitu. Mungkin ya itu ya mbak ya. Sama satu lagi aku tuh promosi yang kurang. Karena selama ini kan cuma lewat IG aja kan aku. Itu. Mungkin bisa dilanjut. Ya. Selanjutnya untuk penghasilan per bulannya berapa mbak? Per bulannya hariannya itu bersihnya sekitar, kalau pas rame bisa sampai 500. Jadi kalau per bulan bisa dikali. Saya kan bukanya cuman hari Selasa sampai sampai Sabtu ya. Nanti berapa ya tadi? Itu 5 hari kali 5, 2,5. 2,5. Ya. Itu belum bersih ya kotornya. Ya, soalnya kan masih harus beli bahan, bayar karyawan juga kayak gitu. Selanjutnya kalau suka duka selama menjalani usaha gimana mbak? Sukanya karena udah hobi. Emang dari dulu tuh hobinya masak. Kalau ada yang baru pasti dicobain kayak gitu. Dukanya mungkin karena jauh tempatnya jadi agak capek. Belum lagi kalau pas musim hujan kayak sekarang, harus hujan-hujan. Kalau hujan nyampe sini ya lumayan ya, dapet sakit juga kadang. Udah itu aja mbak? Iya. Ada tambahan? Udah itu. Selanjutnya kan ini mendirikan usaha Bisfood dari Maret ya? Mei 2023. Nah itu sebelumnya apakah pernah berpikir atau berkeinginan untuk membuka usaha ini? Apa hanya dadakan kepikiran gitu? Sebenarnya ini malah dadakan yang sandwichnya. Sebelumnya aku tuh bikin roti, suka bikin roti pastry kayak gitu. Terus bikin sandwich, pasarnya lebih laku di sandwich. Akhirnya kepikirannya buat bikin sandwichnya aja, fokus ke situ. Kalau mau cari yang lain, usaha lain mungkin belum ya, ini fokus satu dulu aja, tak besarin dulu. Kenapa tertarik sama sandwich mbak? Karena pertama mudah, nggak usah ribet-ribet kan. Kalau kue kan tahu sendiri harus baking, harus banyaklah stepnya. Kalau ini kan cepet ya, dan alhamdulillah karyawan juga gampang belajarnya. Soalnya cuman kayak nata lah, kasarannya kan cuma nata gitu toh. Kalau Bisfood ini ada cabang lain nggak mbak selain di sini? Kebetulan baru satu ini. Bismillah, moga-moga bisa buka lagi. Amin. Kalau pengen membuka, kira-kira buka di mana mbak? Karena kalau lihat di sini di posisi deket kampus rame ya, pasti nyarinya yang deket-deket kampus. Kalau Solo paling nanti cobalah cari di UNS mungkin. Soalnya kan yang banyak kampus di Solo ya. Iya. Kalau Jogja itu kebetulan channelnya nggak ada. Kalau di Solo mungkin kan masih banyak saudara di sini. Iya. Kemudian tips untuk menjadi pengusaha sehingga menjadi masukan bagi kami. Ada nggak tips untuk kami sebagai mahasiswa untuk menjadi seorang wirausaha? Oh ya. Tipsnya, kalau sudah fokus pada satu, ditekunin dulu aja. Itu mau laku, mau enggak, bismillah. Kalau ditekuni, bener-bener diniatin, insya Allah pasti bisa. Jadi fokus dulu dan konsisten bener. Ya. Kami sebagai mahasiswa ingin memberikan saran atau solusi dari kendala-kendala tadi yang Mbak sampaikan. Boleh. Untuk kendala yang pertama tadi disebutkan tentang kendala karyawan ya, waktu untuk mencari karyawan. Iya. Dari kami mungkin solusinya adalah untuk media promosi untuk mencari karyawan itu mungkin bisa pakai promote melalui Solo Info atau Info UMS dan sekitarnya atau yang lainnya, sehingga jangkauan itu lebih luas.
kedua tentang Promosi. oh iya promosi. Kalau promosi banyak hanya berfokus pada Instagram Bisfood saja ya. Iya, punyanya itu toh. Iya. Oh. Saran kami sebagai mahasiswa untuk promosi itu mungkin bisa melalui platform yang lain, misalkan TikTok kayak gitu. Karena kan kebanyakan mahasiswa sekarang generasi milenial ini tuh kebanyakan pada buka TikTok 24/7 kan setiap harinya. Jadinya mungkin untuk akses informasi itu di TikTok lebih cepat. Dan mungkin promosi lewat Instagram kayak tadi melalui promote gitu. Promote berbayar ya? Iya, promote berbayar. Bisa dicoba. Atau bikin kayak poster gitu, nanti bisa ditempelin di tempat tertentu kayak gitu. Di UMS bisa nggak sih nempel kayak gitu? Di kampus? Biasanya bisa di Mading. Oh, oke. Berarti boleh kan, nggak harus izin ke siapa gitu nempel, harus izin nggak sih? Kayaknya nggak harus izin. Oke. Ya, terima kasih ya untuk sarannya. Iya. Ada lagi enggak? Enak enggak? Udah. Ini udah kan? Baiklah, karena ini sudah semua pertanyaannya sudah terjawab, berarti menandakan sesi wawancara ini selesai. Sebelumnya kami dari kelompok 1 sangat berterima kasih kepada Mbak Brilian atas waktu dan kesempatannya berkenan untuk kami wawancarai mengenai usaha sandwich ini. Baiklah, kita akhiri saja nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.